Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengungkapkan keinginannya untuk rematch dengan sosok Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ahok mengungkapkan alasannya ingin mengukur secara apple to apple dengan Anies. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan menegaskan Pilkada Jakarta bukan tentang siapa yang berada di panggung atau kolom suara, melainkan soal kepentingan warga Jakarta. Anies menyebut bahwa warga Jakarta saat ini diberatkan dengan kondisi perekonomian nasional dan dunia yang tengah menghadapi tantangan besar. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi, keluarga-keluarga anak-anaknya bisa sekolah, pelayanan kesehatannya baik, kesempatan kerjanya tersedia lebih luas, untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ikut bicara terkait kemungkinan adanya rivalitas antara dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta mendatang. Hasto pun menyebut Pilgub Jakarta saat ini masih dinamis. Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, terkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya, atau munculnya figur baru seperti Pak Pramono Anung. Bahkan kami juga mendapat informasi dari teman-teman civil society, Mbak Bivitri misalnya, ada juga yang mengusungnya karena Mbak Bivitri ini ketika menyampaikan film Dirty Vote itu di Jakarta itu yang nonton hampir 8 juta orang. Sementara pengamat politik Ahmad Hoirul Umar menilai potensi duel antara Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta belum terlihat hingga saat ini. Tetapi per hari ini tanda-tanda dan juga indikasinya belum menunjukkan ke arah sana. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati, apakah rematch antara Ahok dan juga Anies Baswedan itu hanya sekedar wacana sekaligus gimmick dalam konteks ketidakpastian situasi politik menjelang Pilkada DKI Jakarta ini, ataukah memang sudah mulai dibuka ruang komunikasi terutama antara Kim yang per hari ini masih gamang untuk mengusung siapa tokoh yang akan mewakili kekuatan mereka, sekaligus juga PDIP yang tampaknya juga masih kebingungan untuk mencari partner dalam berkoalisi ke depan. Nama Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok menempati posisi teratas atau 3 terbesar dari hasil survei elektabilitas Pilgub Jakarta 2024 yang dibuat Litbang Kompas baru-baru ini. Anies menempati posisi pertama dengan 29,8% responden yang memilihnya. Sementara Ahok berada di posisi kedua dengan angka 20%. Sudah bergabung bersama kami beberapa narasumber untuk melihat perspektif jika benar terjadi rematch antara Anies dan Ahok. Ada pengamat politik Mas Yunarto Wijaya, kemudian jubir PDI Perjuangan hadir Ciko Hakim, dan Ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Adriano. Selamat pagi Mas Soto, Bang Wibi dan Bang Ciko. Selamat pagi. Saya akan ke Mas Soto terlebih dahulu. Mas, rematch Anies versus Ahok jilid 2, wacana atau gimmick? Dua-duanya surveinya tertinggi, tapi dua-duanya belum aman bisa mendapatkan tiket. Karena masing-masing memiliki hambatan psikologis ya. Mas Anies kita tahu ada dalam posisi bukan kader partai. Dan kita tahu juga ada kecenderungan Mas Anies diposisikan berhadapan-hadapan juga. Dan mungkin akan potensi menjadi lawan siapapun yang akan mewakili Kim di 2029. Jadi pasti ada sebuah kepentingan politik untuk menghambat Mas Anies menjadikan DKI batu loncatan selanjutnya. Dan belum lagi pertanyaan misalnya kalau sebenarnya bicara koalisi perubahan saja kan sudah lebih cukup ya. Di situ ada PKS, ada PKB dan ada Nasdem. Tapi kan masih jadi pertanyaan apakah misalnya 3 partai ini akan ada yang masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran atau tidak. Nanti mungkin Mas Wibi yang bisa menjawab karena kalau kemudian partai tersebut masuk dalam koalisi Prabowo Gibran, bukan tidak mungkin salah satu negosiasinya adalah terkait DKI Jakarta yang jangan mendukung Anies. Ahok punya partai, tapi kita tahu juga
Ahok memiliki hambatan psikologis cenderung pada saat menjadi gubernur hubungannya tidak terlalu baik dengan partai-partai karena karakter yang bisa dikatakan cukup keras. Tapi kalau mau menerka so tahu sedikit gitu ya, Ibu Mega menurut saya cenderung akan ke Ahok. Kalau bicara mengenai prinsip mengenai demokrasi, prinsip mengenai isu SARA yang selama ini menjadi concern Ibu Mega, saya agak meyakini Ibu Mega cenderung ke Ahok. Tapi problemnya adalah PDI Perjuangan tidak cukup dengan 15 kursi, dan saya belum menemukan celah partai mana yang tanda kutip mau untuk mendukung Ahok. Jadi bukan tidak mungkin kedua orang ini surveinya tertinggi, tapi mungkin saja bahwa keduanya tidak akan maju. Dan ketika keduanya tidak akan maju, lalu Jakarta menjadi wilayah tidak berhubungan dan masing-masing partai bukan tidak mungkin akan kemudian memajukan sosok yang selama ini dianggap tidak punya peluang, tapi karena Anies dan Ahok tidak maju, peluang itu malah menjadi terbuka. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, Bang Ciko, PDIP ini sepertinya masih adem-adem aja untuk DKI Jakarta. Ini memang masih wait and see atau memang tidak ada kandidat yang oke, Bang? Lah panas ya, dalam artian gini, kalau dibilang intensi enggak juga, karena kita sekarang sedang bergumul dengan berusaha simulasikan dan mengerucutkan nama-nama nama dari calon-calon internal yang sudah kita prioritaskan. Ada beberapa nama di situ, ada nama Pak Ahok, ya kan, masih ada nama Bu Risma juga di situ. Nama Pak Andika pun juga masih kita pertimbangkan. Nah, tentunya Pak Jarod, ya kita juga nggak bisa lupa bahwa Pak Jarod juga cukup populer walaupun memang hasil survei kemarin tidak terlalu tinggi. Tetapi pada prinsipnya kalau kita bicara hasil survei, bagi kami ini semua sebenarnya masih dinamis karena belum ada juga yang melampaui 35% misalnya dengan nama-nama yang dilempar ke publik. Jadi artinya semuanya masih dalam tanda kutip beatable. Artinya sekelas Anies pun dengan hasil survei yang dianggap paling tinggi juga harus benar-benar cermat memilih wakil misalnya atau memilih kerjasama politik dengan partai yang mana. Nah, bagi PDI Perjuangan sampai hari ini memang Ahok tentu kita prioritaskan. Satu, kenapa? Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Anies, ini kan tentang warga Jakarta. Nah, kalau kita bicara tentang warga Jakarta, siapa yang di panggung pun menjadi penting. Karena siapa yang di panggung itu merepresentasikan gagasan. Gagasan-gagasan yang juga itulah jadi lebih sejahtera. Oke. Artinya Ahok mempunyai gagasan, mempunyai rekam jejak yang baik ketika memimpin, dan banyak hal yang sukses ia mulai dan saya yakin rakyat Jakarta merindukan hal-hal yang memang telah dibuat yang baik-baik oleh Ahok. Mungkin juga oleh Pak Anies, jadi makanya sebenarnya bila memang terjadi rematch itu akan sangat menarik karena ada gagasan-gagasan yang berseberangan, ada gagasan-gagasan yang berbeda. Bicara soal sodetan kali, sodetan sungai, bicara soal trotoar, bicara soal hunian yang layak, bicara soal transportasi. Mereka mempunyai diferensiasi dan ini menarik dan ini sangat baik untuk demokrasi kita kalau memang itu yang akan menjadi fokus dari pertarungan. Dan mudah-mudahan kalaupun sampai terjadi rematch ini, jangan sampai juga ada lagi politik yang mengedepankan primordialisme, mempolitisasi agama, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi lagi seperti di 2017. Dan semoga memang gagasan yang akan menjadi ujung tombak dari pertarungan-pertarungan ke depan. Oke, saya ke Bang Wibi. Bang Wibi, Nasdem gimana, Bang? Jadi cerita Nasdem ini sebenarnya kan tidak pernah ada nama Pak Ahok ya dalam pencalonan di Partai Nasdem. Tidak ada juga nama Pak Ridwan Kamil, tidak ada juga nama Kaisang. Kita hanya punya 3 nama yang diusulkan oleh DPW Jakarta tanggal 5 Juni yang lalu yang kita serahkan kepada Bapilu Partai Nasdem DPP. Ada nama Pak Anies Rashid Baswedan, ada nama Ahmad Saroni, ada nama saya sendiri. Sampai dengan sekarang juga belum ada keputusan final, kita masih menunggu dari DPP. Kabarnya tanggal 31 Juli nanti adalah final semua rekomendasi dari DPP keluar untuk seluruh Indonesia termasuk pada Jakarta. Jadi kita tinggal menunggu waktu yang tepat, kita sampaikan siapa calon yang akan diusung di Jakarta. Terkait dengan apa yang sedang ramai misalnya Pak Anies rematch Pak Ahok, bagi saya pribadi itu tentu menarik ya, karena ini dua orang ini kan dua superstar ya, ibaratnya Barcelona sama Real Madrid nih lagi taruh pulang lagi. Siapa yang menang nih? Apakah Real Madrid akan menambah gelar atau Barcelona gitu. Bagi saya ini
Pak Ahok saya juga pernah mendukung beliau di tahun 2017. Beliau punya ya visi dan gagasan yang juga sangat amat bagi saya pribadi itu menarik ya. Tapi ketika setelah di 2017 saya mendukung Pak Anies, saya juga melihat figur Pak Anies juga orang yang juga menarik. Jadi kalau misalnya besok nanti mereka berdua akan bertanding dalam Pilkada Jakarta, pasti yang diuntungkan masyarakat Jakarta karena dua orang ini adalah simpul the new tokoh Indonesia yang baru bagi saya pribadi. Terima kasih. Oke. Kalau tema pembahasan kita adalah Anies versus Ahok atau rematch ini, atau mungkinkah memang keduanya justru nanti akan berpasangan? Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Kembali dalam pembahasan mengenai rematch antara Anies versus Ahok, pemirsa, dan juga masih bersama kami beberapa narasumber. Saya akan kembali ke Mas Toto. Mas Toto, kondisinya adalah saat ini terlihat bahwa ini kutub politiknya masih deadlock, pembicaraan soal siapa yang maju begitu ya. Nah ini juga apakah nanti akan muncul kembali skenario asal bukan Anies sehingga masih alot komunikasi antar partai begitu? Bisa asal bukan Anies dan fenomena asal bukan Ahok tidak ada. Itu yang menyebabkan menurut saya keduanya ini punya problem dalam tiket pencalonan walaupun elektabilitasnya paling mumpuni. Sebetulnya kalau kita bicara secara ideal, tadi Wibi sudah jelaskan sedikit ya, paling ideal adalah pertarungan Ahok dengan Anies rematch karena kedua-duanya punya legacy. Orang tinggal membandingkan mana yang kemudian terbaik legasinya. Kedua, ini uji kembali apakah isu primordial yang sempat muncul di 2017 yang diklaim katanya setelah Pilpres 2024 sudah tidak muncul lagi, kita bisa uji di Jakarta apakah masih ada atau tidak. Tapi sayangnya kan kalau kita lihat pilkada ini kan memang lebih banyak tiket pencalonan ini ditentukan bukan mekanisme bottom up, mekanisme yang ditentukan oleh suara bawah yang sudah terbukti kalau based on Litbang Kompas, publik paling ingin itu Ahok dengan Anies untuk maju kembali, ada rematch gitu ya. Tapi yang kita lihat ini kan seperti ada upaya menerjemahkan pilkada menjadi arisan dari kelompok tertentu saja, bagi-bagi gitu misalnya. Bahkan ada partai tertentu yang sudah menyodorkan kader partai lain untuk maju, seperti Ridwan Kamil dimajukan oleh Gerindra, padahal partainya sendiri lebih menginginkan Ridwan Kamil dijabat. Ini yang seharusnya tidak terjadi, apalagi untuk kota seperti Jakarta, tantangannya lebih besar. Wibi nanti bisa menjelaskan gimana fenomena transformasi menjadi kota global ini tidak mudah menurut saya dengan undang-undang baru, membutuhkan memang pemimpin yang sudah kenal Jakarta, punya kapasitas. Jadi jangan sampai kemudian diterjemahkan hanya dalam konteks misalnya politik nasional, dikaitkan dengan pemilu 2029. Tidak, Jakarta kembalikan sebagaimana mestinya pilkada mencari yang terbaik untuk Jakarta, bukan batu loncatan atau menghambat orang untuk memilih pemilu 2029. Tapi sepertinya ini sedang terjadi terutama di dalam internal koalisi KIP. Oke. Bang Ciko, apakah mungkin sih sebenarnya agak sedikit melunak begitu dan akhirnya ya udahlah dipasangkan aja lah Anies sama Ahok begitu, Bang Ciko? Yang pertama kan undang-undangnya kalau tidak salah tidak memungkinkan, ya kan? Itu. Yang kedua, Pak Ahok ini kan bukan anak Pak Jokowi, jadi nggak mungkin di tengah jalan bisa mengubah undang-undang begitu cepat. Yang ketiga, sepertinya juga keduanya memiliki gagasan-gagasan yang begitu kuat bagi masing-masing, sehingga mereka juga ada, seperti saya sampaikan di awal, ada diferensiasi dalam gagasan-gagasan mereka dan kota seperti apa yang akan mereka bangun dan bagaimana prosesnya dan cara-cara bagaimana menyejahterakan warganya. Walaupun semuanya punya visi dan misi untuk menyejahterakan rakyat, kami setuju. Tapi kan ada cara-cara yang berbeda dan sesungguhnya kedua politisi dengan karakter yang kuat dan bagus sebenarnya dan juga mempunyai visi misi maupun gagasan yang senior, ini akan merasa akan lebih baik mereka untuk bertarung dan melihat gagasan mana yang diterima oleh publik dan siapa yang akan dipilih dan tentunya mereka akan berusaha keras untuk mewujudkan itu. Nah ini yang saya lihat ya. Tetapi kita lihat nanti juga pada prinsipnya kan partai politik yang menentukan seperti disampaikan oleh Toto. Memang proses demokrasi kita itu kan seperti itu. Ketika soal pencalonan ini soal partai politik. Tapi juga sangat disayangkan kalau seperti yang dikatakan Toto tadi, kalau sampai orang-orang yang sosok-sosok yang hasil surveinya nomor 1 dan nomor 2 tertinggi, artinya
minat masyarakat untuk memilihnya tinggi, artinya masyarakat mempunyai titipan-titipan harapan dan aspirasi terhadap kedua tokoh ini, nantinya bakal dijegal dalam tanda kutip oleh partai-partai politik yang ingin sekedar arisan atau bagi-bagi kekuasaan. Ini juga jangan sampai terjadi, dan ini sangat buruk bagi demokrasi kita. Apalagi kalau bicara soal DKI Jakarta. Selain itu juga kita coba menghindari terkait dengan kota kosong tentunya, karena daerah yang begitu besar, begitu heterogen, begitu beragam aspirasi dan harapan masyarakatnya, tentunya tidak bisa tertampung hanya di satu pasangan calon. Jadi semua perlu alternatif, dan harapan kita kalau bisa 3 calon akan lebih bagus, akan lebih menarik. Tapi ya itu tadi, PDI Perjuangan, partai kami punya PR untuk menjalin komunikasi politik dengan partai politik lain, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, satu, kita bisa mengerucutkan satu nama, apakah itu Pak Ahok atau yang lainnya. Yang kedua, tentunya agar supaya kita bisa mendapatkan kursi yang cukup untuk bisa mencalonkan bersama partai politik lain. Oke, Bang Wibi, ada tanggapan Bang? Ya, kalau menurut pendapat saya tentu sangat disayangkan untuk tokoh sebesar Pak Ahok ini kurang endorsement dari teman-teman PDI Perjuangan ya. Karena yang kami lihat komunikasi teman-teman PDI Perjuangan belum terlalu cair dengan kita-kita misalnya. Contoh dengan Nasdem misalnya, kita belum ada ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya memang punya hajat untuk memajukan Pak Ahok bagaimana gitu kan. Padahal kalau misalnya Pak Ahok jadi kader Nasdem mungkin akan lebih kita endorse gitu. Jadi sangat disayangkan sekali. Bang Wibi nggak nyoba untuk Nasdemnya aja yang mendatangi Ahok begitu? tentu kita sudah membuat satu keputusan di tingkat Jakarta ya, 3 nama itu yang kita sampaikan ke Bapilu DPP. Jadi kita tidak keluar dari konteks itu. Tapi kalau misalnya memang ada hal yang berbeda, tentu pastilah keputusan dari Ketua Umum Bapak Surya Paloh seperti itu. Oke, Mas Toto, melihat kondisi seperti ini ya, 2 nama teratas ini, apa kemungkinan ada poros ketiga? Karena pilihannya namanya saat ini tidak sesuai dengan skenario tertentu gitu. Ya, pertama tadi saya pengen agak mancing sedikit Bang Ciko ya. Kalau ada kader partai non PDI Perjuangan menyebut PDI Perjuangan bukan PDIP, tapi PDI Perjuangan itu artinya sahabat banget loh Bang Ciko. Dan tadi saya dengar Wibi itu menyebutnya PDI Perjuangan. Jadi harusnya itu disambut dari undangan untuk kemudian berkomunikasi. Iya begini, memang kalau kita lihat bahkan kecenderungannya bukan hanya dalam konteks berbicara 2 pasang atau 3 pasang ya. Bukan tidak mungkin ada upaya untuk membuat Pilkada DKI ini menjadi melawan kota kosong. Dan saya sepakat itu akan sangat disayangkan. Pertarungan yang keras di Jakarta di luar isu primordial ya, itu berbuah baik buat Jakarta. Kalau kita bicara 2012, 2017, dan saya berharap ada rematch kembali Ahok dengan Anies, itu mencerminkan rasionalitas pertarungan ide di Jakarta. Sebuah kebisingan itu diperlukan dalam demokrasi, termasuk dalam pilkada. Walaupun harus ada isu-isu yang kita tolak, termasuk isu primordial. Jadi jangan sampai pertama melawan kota kosong, dan apakah dimungkinkan untuk terjadinya 3 poros atau minimal tidak terjadi upaya melawan kota kosong, menurut saya ditentukan oleh keberanian PDI Perjuangan, bukan hanya keberanian, misalnya memajukan Ahok, tapi juga keluasan untuk berkomunikasi dengan partai lain. Dan itu yang selalu dikritik. Saya sepakat dengan Wibi, dengan PDI Perjuangan. Prinsipnya bagus, tapi jangan sampai kemudian tidak menjadi luas dalam memasuki pertarungan politik, cenderung kaku misalnya. Untuk Partai Nasdem, saya berharap Partai Nasdem misalnya bisa istiqomah untuk kemudian memajukan Anies seperti apa yang mereka sampaikan di tadi Wibi sudah jelaskan dalam keputusan 5 Juni masuk di dalam 3 calon yang dimajukan, lalu kemudian menjadi lanjutan ya ketika sudah mendukung di Pilpres. Alangkah baiknya Nasdem kemudian menjadi panglima nih, membangun koalisi, Anies bisa maju dengan keluasan PDIP, tinggal meminta dukungan satu partai lagi. Rematch ini menurut saya bisa terjadi. Dan kalau kemudian Kim merasa bisa memajukan poros ketiga, itu juga akan lebih bagus lagi buat demokrasi di Jakarta. Oke, Mas Toto, apakah Anda memang melihat ada upaya ke arah kota kosong ini? Tentu saja ya, kalau bicara mengenai ada sebuah koalisi yang merasa menguasai mayoritas kekuatan di parlemen dan ikut dalam kekuasaan yang masih ada, kekuasaan Pak Jokowi, ikut juga dalam kekuasaan Presiden terpilih nanti Pak Prabowo, tentu saja upaya untuk membangun kekuatan mayoritas tunggal sehingga kemudian melawan kota kosong itu pasti diupayakan sebagai upaya juga untuk mengamankan
kekuasaan menuju 2029. Jadi kalau ditanya dalam kepentingan permainan kekuasaan, koalisi Kim yang paling mungkin untuk memiliki tendensi untuk membangun kekuatan melawan kota kosong. Oke, Bang Wibi, jadi sambil benar-benar nanti dideklar gitu namanya, melihat kondisi saat ini, Nasdem bagaimana Bang? Kita melihat tadi ada pernyataan dari Mas Toto ya, ada upaya untuk kota kosong, kemudian juga komunikasi masih deadlock, begitu-begitu, Bang Wibi. Nasdem stick to the plan aja ya, sambil menunggu keputusan dari DPP, kita konsolidasi struktural, mempersiapkan mesin-mesin partai, menyiapkan jurkam, siapapun nanti yang diputuskan oleh DPP, jadi kita ready. Jadi nggak mendadak ya, pemadam kebakaran di situ ada, hajat di situ baru kita gercep dan lain-lain. Dan sejauh ini struktur Partai Nasdem alhamdulillah solid dan siap untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta nanti. Kebetulan juga alhamdulillah kita diberikan amanah yang cukup besar di Jakarta sebagai partai pemenang keempat. Jadi kita tentu punya effort yang akan lebih besar untuk mempertanggungjawabkan suara Jakarta dengan menunjuk pemimpin yang sesuai dengan pemilihan-pemilihan daripada Pilpres dan Pileg yang lalu. Oke. Bang Ciko, ini sudah ada kader begitu ibarat dari internal PDIP sendiri, namanya juga sudah nomor 2 tertinggi. Tunggu apa lagi sebenarnya PDIP, Bang? Ya, banyak hal tadi yang perlu dipertimbangkan. Seperti kata Mas Toto di awal, tadi dikatakan bahwa tingkat penerimaan partai politik terhadap tokoh kami juga perlu dipertimbangkan. Nah, ini juga tentunya kalau disampaikan oleh Wibi tadi belum ada komunikasi dengan Nasdem, tapi rasa-rasanya dengan partai lain ada. Di parlemen senior-senior saya tentunya setiap harinya bertemu dengan partai politik lain, dan salah satu topik pembicaraan mereka tentunya terkait pilkada dan tidak terkecuali termasuk pilkada di DKI Jakarta ini. Nah, dalam hal seperti itu tentu kita juga harus, selain hal itu tadi tingkat penerimaan partai politik, kita juga harus mengukur, karena kalau sampai ada 3 calon misalnya di Jakarta ini kan tidak seperti pilkada di daerah lain yang tidak perlu perolehan suara 50% plus 1. Apakah secara matematika, secara pencermatan kami ke depannya nanti apakah itu juga tetap bisa kita raih, karena kan kita maju ini bukan sekedar hanya ingin maju, hanya ingin berhadapan-hadapan, tetapi tentu harus menang juga. Nah, hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan kami, dan kita melihat tadi salah satunya yang saya sampaikan bahwa hasil surveinya juga walaupun memang sudah jelas ada nomor 1 dan nomor 2, belum ada yang melampaui 35, 40 atau 50%. Artinya, kalaupun calon-calon lain yang berada di hasil survei dan kira kisaran 10% misalnya, seperti Ibu Sri Mulyani misalnya, saya rasa kalau digiatkan mesin partai kami dan mendapatkan koalisi yang tepat, kerjasama politik yang tepat dengan partai yang juga mempunyai mesin politik di DKI Jakarta yang dapat bekerja dengan baik, dengan pasangan juga yang dapat mengangkat elektabilitas, itu masih bisa terkejar semuanya. Dan saya rasa ada semacam curse atau kutukan juga di DKI Jakarta ini, bahwa incumbent ini agak sulit untuk terpilih kembali. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi, tapi kan tadi kayaknya sudah ada kode-kodean nih sama Bang Wibi, Bang Ciko. Harus berpikir bekerja sama politik dengan siapa yang tepat dan pasangannya siapa. Gimana? Oke, tadi saya melihat juga Bang Wibi kan sudah kode-kodean sebenarnya ke PDIP. Jadi ini sebenarnya bisa lebih cair lah ya ke depannya ya? Bisa. Semuanya masih cair. 31 Juli itu masih lama, ya kan? Dan masih bisa ditunda lagi, masih bisa dipostpone lah. Karena kita masih mendengar, pokoknya sebelum pendaftaran ya kan, sebelum berangkat rame-rame partai aja kadang-kadang suka ada yang nggak nongol tuh kadang-kadang. Baik Bang Ciko, Mas Toto dan Bang Wibi, terima kasih atas perspektifnya di pagi hari ini. Sayang sekali durasinya singkat. Mudah-mudahan kita benar-benar sekali lagi mendapatkan pemimpin untuk rakyat atau juga warga Jakarta, itu yang penting ya. Terima kasih Mas dan juga abang-abang. Terima kasih. Bang Ciko, Bang Wibi. Merdeka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.